Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astria dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, tepatnya adalah Prodi Akuntansi. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi mata kuliah Auditing 1 yang diampu oleh Ibu Indah Anis. Assalamualaikum Bu Indah Anis yang saya hormati dan saya cintai. Langsung saja, saya akan membawakan satu materi, yaitu tentang materialitas. 1, 2, 3, come on! Materialitas merupakan dasar penerapan auditing, terutama pada standar pekerjaan lapangan dan juga standar pelaporan. Oleh karena itu, materialitas mencakup seluruh aspek dari standar laporan keuangan auditing. Lalu bagaimana definisi materialitas menurut FASB? Menurut FASB, materialitas adalah besaran dari penghapusan atau salah saji dalam informasi keuangan yang memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan oleh orang yang mengandalkan informasi keuangan tersebut akan terpengaruh atau berubah dengan melihat nilai dari penghapusan atau salah saji tersebut. Artinya, definisi FASB bisa dikatakan menekankan pada pemakai laporan keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan biasanya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Saya ingin menginvestasikan uang saya di salah satu perusahaan TBK. Kemudian saya sudah menemukan satu perusahaan TBK, yaitu PT ZZ, dengan melihat return on equity PT ZZ sebesar 70%. Ternyata ketika saya sudah melihat dan mengkaji laporan keuangan PT ZZ tidak menyajikan pos beban dengan baik dan benar sesuai dengan PSAK, sehingga menyebabkan profit dari PT ZZ terlihat lebih besar. Nah, hal inilah yang disebut dengan materialitas. Yang kedua adalah langkah-langkah dalam menerapkan materialitas. Ada 5 langkah dalam menerapkan materialitas. Yang pertama, langkah pertama adalah menetapkan materialitas secara keseluruhan, laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua adalah menetapkan materialitas kinerja. Kedua langkah ini termasuk ke dalam merencanakan luas pengujian. Kemudian yang ketiga adalah mengestimasi salah saji dalam segmen. Langkah 4, mengestimasi salah saji gabungan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah membandingkan estimasi salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tentang material. Langkah ketiga, keempat, dan kelima termasuk dalam mengevaluasi hasil-hasil. Baik, saya akan masuk ke 2.1, yaitu tentang menetapkan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Ini di slide berikutnya terdapat di langkah yang pertama. Standar auditing mengharuskan auditor menetapkan jumlah salah saji gabungan dalam laporan keuangan, di mana yang dianggap material saat di awal ketika auditor sedang mempertimbangkan strategi audit secara keseluruhan. Ini juga bisa disebut sebagai pertimbangan pendahuluan tentang materialitas atau preliminary judgment about materiality. Meskipun pendapat profesional, hal itu mungkin saja akan ada perubahan saat penugasan. Maka auditor diharuskan mendokumentasikan pertimbangan pendahuluan dalam file audit. Auditor menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas untuk merencanakan bukti audit yang tepat. Semakin rendah nilai dari pertimbangan pendahuluan, maka semakin banyak bukti audit yang diperlukan. Saat melaksanakan audit, auditor biasanya akan merubah tentang materialitas. Nah, hal inilah yang disebut dengan pertimbangan materialitas yang direvisi atau revised judgment about materiality. Ya, selanjutnya saya akan masuk ke poin 2.2, yaitu tentang menetapkan materialitas kinerja.
Materialitas kinerja dapat didefinisikan sebagai jumlah yang harus ditetapkan oleh auditor pada tingkat yang lebih rendah daripada materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Demi menguranginya tingkat probabilitas yang lebih rendah dan tepat untuk jumlah salah saji yang belum dikoreksi atau tidak terdeteksi pada laporan keuangan, pada materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. Contohnya seperti ini. Saya akan langsung masuk ke contoh. Misalnya, contohnya seperti ini. Untuk nilai saldo piutang usaha dengan nilai 2 juta rupiah, misalnya audit lebih banyak mengumpulkan bukti salah saji pada nilai 100.000 rupiah lebih dianggap material daripada dengan nilai 300.000 rupiah. Namun, ketika audit menetapkan laporan keuangan secara keseluruhan, maka audit menetapkan nilai yang sama untuk setiap segmen yang digunakan pada saat laporan keuangan secara keseluruhan. Maka, dari itu kemungkinan untuk salah saji tidak teridentifikasi akan lebih besar pada laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi, dari contoh yang sudah saya jelaskan tadi, bisa saya tarik kesimpulan bahwasanya materialitas kinerja mempunyai tingkat materialitas yang lebih rendah daripada materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Ini dimaksudkan untuk mengurangi salah saji yang tidak terdeteksi pada saat penugasan audit. Baik, saya akan masuk ke poin 2.3. Subbab kali ini tentang mengestimasi salah saji dan membandingkan dengan pertimbangan pendahuluan. Dua langkah utama untuk menetapkan materialitas sudah saya jelaskan di awal, yaitu tentang yang di poin 2.1 dan 2.2, yaitu menetapkan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan dan menetapkan materialitas kinerja. Nah, di subbab kali ini yaitu 3 langkah terakhir dari 5 langkah yang untuk menetapkan materialitas yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi ketika melaksanakan prosedur audit di setiap segmen, auditor membuat kertas kerja dengan tujuan untuk mencatat seluruh dari salah saji yang ditemukan. Nah, salah saji dalam satu akun dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah salah saji yang diketahui, dan yang kedua adalah salah saji yang mungkin. Saya akan masuk ke yang pertama, yaitu salah saji yang diketahui. Salah saji yang diketahui adalah dalam saji yang jumlahnya dapat ditentukan oleh auditor. Contohnya, ketika mengaudit properti, pabrik, atau peralatan, auditor akan mengidentifikasi peralatan, leasing peralatan yang dikapitalisasi seharusnya dibebankan karena termasuk ke dalam leasing operasi. Yang kedua adalah salah saji yang mungkin. Nah, salah saji yang mungkin ini dibedakan lagi menjadi 2. Jadi yang pertama, salah saji yang mungkin adalah salah saji yang berasal dari perbedaan pertimbangan manajemen dan auditor tentang mengestimasi saldo akun. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah perbedaan estimasi untuk piutang usaha yang tak tertagih. Karena piutang usaha tak tertagih dalam akuntansi ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan laba rugi dan pendekatan neraca. Nah, kemudian yang kedua, salah saji yang mungkin jenis kedua adalah proyeksi salah saji berdasarkan pengujian auditor atas sampel dari suatu populasi. Sebagai contoh, misalnya asumsikan auditor menemukan 8 salah saji dari total sampel 200 barang
ketika melakukan pengujian persediaan. Nah, auditor menetapkan salah saji ini menggunakan salah saji estimasi ini untuk mengestimasi salah saji yang mungkin ada dalam persediaan tersebut. Total salah saji ini disebut dengan estimasi, proyeksi, ataupun ekstrapolasi, karena hanya dari sampel, tidak secara keseluruhan. Agar lebih jelas, saya akan memberikan contoh kasusnya tentang salah saji proyeksi. Contoh dari salah saji proyeksi. Salah saji kas merupakan salah saji yang diketahui yang biasanya berkaitan dengan biaya. Contohnya adalah biaya bank yang belum dicatat dan terkoreksi oleh auditor. Berbeda dengan kas, piutang usaha dan persediaan berdasarkan atas sampel. Auditor menghitung salah saji piutang usaha dan persediaan dari total sampel-sampel yang telah teridentifikasi. Jadi langsung aja ke contoh. Contoh, asumsikan auditor menemukan salah saji sebesar Rp100.000 dari dalam sampel yang bernilai Rp5 juta dari total populasi Rp10 juta. Nah, Rp100.000 ini adalah salah saji yang teridentifikasi dari estimasi yang mungkin ada terjadi dari total populasi Rp10 juta. Maka pertanyaannya adalah perhitungkan proyeksi langsung estimasi salah saji. Rumusnya, jumlah salah saji yang diketahui dibagi total sampel dikali total populasi yang diketahui. Nah, total jumlah dari salah saji adalah Rp100.000 dibagi total sampel Rp5 juta dikali total populasi yang tercatat adalah Rp10 juta. Maka hasilnya proyeksi langsung estimasi salah saji sebesar Rp2 juta. PT KAI Kereta Api Indonesia diduga telah memanipulasi laporan keuangan tahun buku 2005. PT KAI menyajikan laporan keuangan tahun 2005 dengan meraup keuntungan sejumlah 6,9 miliar, padahal setelah dikaji kembali PT Kereta Api Indonesia mengalami kerugian sebesar 63 miliar. Baik, saya akan mengambil satu contoh tentang materialitas dari PT KAI pada tahun 2005, di mana PT KAI diduga telah memanipulasi laporan keuangan pada tahun 2005 dengan menyajikan laporan keuangan meraup keuntungan sebesar 6,9 miliar. Padahal setelah dikaji kembali, PT KAI merugi sebesar 63 miliar. Kasus ini berawal dari perbedaan pertimbangan antara manajemen dan komisaris, khususnya ketua komite audit yang menolak untuk menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun buku 2005. Ketua komite audit menginginkan untuk diaudit ulang laporan keuangan 2005 tersebut secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya salah saji dari laporan keuangan tahun 2005 karena rumitnya laporan keuangan PT KAI. Letak perbedaan antara manajemen dan komisaris atau ketua komite audit yang pertama adalah masalah piutang PPN. PPN per 31 Desember 2005 senilai 95,2 miliar. Menurut komite audit seharusnya dicadangkan penghapusannya karena diragukan kolektabilitasnya. Namun hal ini tidak dilakukan oleh manajemen ataupun tidak dikoreksi oleh auditor eksternal. Yang kedua adalah masalah beban yang ditangguhkan dari penurunan nilai persediaan. Penurunan
saldo beban yang ditangguhkan per 31 Desember 2005 sebesar 6 miliar yang berasal dari penurunan nilai persediaan pada tahun 2002 yang belum diamortisasi. Menurut Komite Audit, seharusnya ini dibebankan sebagai beban usaha pada tahun 2005. Kemudian yang ketiga adalah masalah pada perjalanan persediaan yang dikaitkan dengan pengalihan persediaan cadang sebesar 1,4 miliar, di mana pengalihan yang terjadi karena satu unit kerja dialihkan ke satu unit kerja lainnya pada lingkungan PT KAI belum selesai proses akuntansinya per 31 Desember 2005 tersebut. Jadi kemudian menurut Komite Audit, hal ini seharusnya telah menjadi beban pada tahun 2005. Dan yang keempat yaitu tentang masalah bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya sebesar 675,4 miliar dan penyertaan modal negara sebesar 70 miliar yang dalam laporan audit digolongkan dalam pos tersendiri di bawah hutang jangka panjang. Padahal menurut Komite Audit seharusnya ini dikelompokkan ke ekuitas dalam neraca tahun 2005. Dari kasus yang telah saya analisa dan juga saya tentang PT KAI pada tahun 2005, dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya salah saji yang terjadi dari PT KAI pada tahun 2005 adalah salah saji yang mungkin yang telah saya jabarkan dalam 5 langkah menetapkan materialitas, yaitu salah saji yang mungkin. Yang pertama, karena salah saji yang mungkin terbagi menjadi 2, dan itu adalah salah saji yang pertama, yaitu karena perbedaan pertimbangan antara manajemen dan juga auditor, yaitu auditor di sini adalah komisaris atau ketua komite audit PT KAI, yang mengakibatkan salah saji yang materialitas yang cukup tinggi nilainya dan fatal, karena yang seharusnya PT KAI membukukan kerugian sebesar 63 miliar tetapi disajikan dengan keuntungan sebesar 6,9 miliar. Itu adalah satu contoh kasus yang dapat saya ambil untuk memperlihatkan bagaimana dalam menentukan materialitas. Kesimpulan dari saya yang dapat saya simpulkan dari materi tentang materialitas adalah konsep yang bersifat relatif daripada absolut. Nilai salah saji tertentu mungkin saja material bagi perusahaan kecil, tapi mungkin saja tidak material bagi perusahaan besar. Karena materialitas bersifat relatif, maka dibutuhkan tolak ukur untuk menentukan salah saji dengan nilai tertentu apakah material. Standar auditing dan standar akuntansi tidak menyajikan pedoman khusus tentang materialitas untuk para praktisi. Pengalaman dan kemampuan auditorlah yang lebih digunakan sebagai professional judgment untuk menentukan dan mengukur tingkat materialitas dalam audit. Dari presentasi yang sudah saya jelaskan dalam video ini, saya mengambil dari berbagai sumber. Yang pertama adalah dari buku audit berbasis ISA, penulis Theodorus M. Tuan Kota, dan juga dari buku ini, yang penulis Arens. Dan selain itu, saya juga mencari referensi lain dari berbagai makalah yang ada di internet dan juga makalah dari kelompok akuntansi D 2018 yang mempresentasikan tentang materialitas ini. Nah, mungkin
Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini, Bu Anis. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bisa dapat dilihat secara jelas. Amin. Terima kasih Bu Anis atas waktunya telah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.